sobat mahasiswa, tahukah kalian 3 pengelompokan pajak yang berlaku di Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak yang berlaku di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai pengelompokan, jenis, dan macamnya. Sebagai wajib pajak, kalian juga perlu mengetahuinya ya dengan baik. Mari kita uraikan satu demi satu pengelompokan pajak yang berlaku di Indonesia. Pertama, pengelompokan berdasarkan sifat pajak. Dalam hal ini terdapat pajak subjektif. Dalam pengenaannya, pajak subjektif memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Misal, apakah berstatus kawin atau tidak kawin, dan lain halnya. Pada dasarnya, setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Bagi warga negara asing pun, apabila memiliki keterkaitan secara ekonomis dengan Indonesia, contohnya menjadi pengusaha di Indonesia, maka juga dikenakan kewajiban pajak. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh. Pajak objektif. Dalam pengenaannya, pajak objektif hanya memperhatikan sifat objek pajak tanpa memperhatikan keadaan maupun kondisi wajib pajak bersangkutan. Pajak objektif dikenakan pada setiap warga negara Indonesia apabila penghasilan yang dimiliki telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak objektif meliputi beberapa golongan. Pertama, pihak yang menggunakan alat atau benda kena pajak. Kedua, pajak yang berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki, kepemilikan barang-barang mewah, dan pemindahan harta dari Indonesia ke negara lain. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Kedua, pengelompokan berdasarkan sifat pihak penanggung pajak. Pengelompokan pajak ini maksudnya adalah pembayaran pajak dilakukan pada pihak lain pada kondisi tertentu. Pihak yang menanggung pajak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pembayaran pajak langsung tidak dapat dialihkan pada orang lain. Contohnya, seorang suami tidak dapat mengalihkan pajak yang menjadi tanggung jawabnya terhadap istri. Sedangkan pembayaran pajak tidak langsung dalam pelunasannya tidak harus dilunasi oleh wajib pajak. Mengapa demikian? Karena pajak tidak langsung diberlakukan pada objek pajak tertentu, bukan pada wajib pajak. Contohnya, pajak langsung terdapat misalnya pada pajak tambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pada pajak tidak langsung, misalkan contohnya pada pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, dan pajak biaya masuk. Ketiga, pengelompokan berdasarkan pihak pemungut pajak. Dalam hal ini ada pajak negara. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintahan daerah di Indonesia. Bagi hasil diperlukan untuk menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh negara atau pusat dan bersumber berada di daerah. Jenis-jenis pajak negara ada pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai, cukai, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah APBD yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pajak daerah adalah iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain pada tingkat provinsi terdapat pajak provinsi. Contohnya pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor atau biasa dikenal dengan istilah biaya balik nama, dan lain halnya. Demikian pada tingkat kabupaten atau kota terdapat pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lainnya. Semoga setelah menyimak tayangan ini, kalian semua menjadi lebih mengetahui dan memahami ya mengenai ketentuan pengelompokan pajak di Indonesia.